Oke, baik. Saya sampaikan beberapa materi perkuliahan kita ya dalam satu semester ini ya. Saya mau menampilkan file RPS ya. Ini file RPS ini sebenarnya yang membuat adalah Mas Arief ya, karena kebetulan beliau yang menjadi apa koordinator mata kuliah Aljabar Linear Elementer ini. Oke, baik. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke ya, jadi di mata kuliah Aljabar Linear Elementer ini eh, kita akan melanjutkan ya sebenarnya ya. Sebenarnya melanjutkan materi yang sudah pernah diajarkan di sekolah dulu. Itu ya. Ya Mas ya, Mbak. Oke. Nah, dulu di sekolah dulu, mungkin di SMP sudah ya, kalian pernah belajar yang namanya sistem sama linier, ya enggak? Ya enggak Mas, Mas Randy? Nggih, Pak. Ya, dulu pernah belajar sistem sama linier dulu ya? Iya, Pak. Ya, di SMP atau SMA itu? Atau STM? Atau SMK? Atau Eman, madrasah? SMA kayaknya, Pak. SMA ya, Kelas dulu ya? Ya, ya jadi sebenarnya mata kuliah ini bukan hal yang baru ya. Berbeda dengan mata kuliah yang lain ya, tapi ini mata kuliah ini dalam tanda kutip hanya melanjutkan dari yang sudah pernah Mas atau Mbak dapatkan di sekolah ya, yaitu tentang tentang sistem persamaan linier gitu ya. Nah, di sini nanti sistem persamaan liniernya tidak hanya diselesaikan menggunakan eliminasi seperti biasanya dulu ya kan. Nanti kita banyak menggunakan alat-alat lain yaitu yang namanya matriks gitu ya. Jadi mata kuliah aljabar elementer ini pada intinya adalah belajar apa itu sistem sama linear dan apa itu matriks ya. Jadi nanti lebih kental matriksnya ya. Sebagai sebenarnya diperoleh dari yang namanya sistem sama linear. Oke. Ini ya. Nah, ini materinya ya. Yang pertama adalah sistem sama linear, kemudian nanti matrik ya, matrik yang augmented ya, yang diperluas gitu ya. Dan eliminasi Gauss-Jordan. Ini eliminasi yang seperti kalian pernah mirip yang seperti pernah kalian lakukan di sekolah dulu ya. Eliminasi. Kemudian matriks dan operasinya ya, ada penjumlahan matriks, ada perkalian matriks, inverse matriks gitu kan. Determinan dan seterusnya. Itu juga sudah pernah diberikan di sekolah dulu ya, walaupun itu masih kecil mungkin ya matriknya mungkin 2x2 dan 3x3. Nanti di kuliah ini ya nanti bisa 4x4 atau 5x5 gitu ya. Atau sebenarnya nggak harus persegi sih, bisa 4x5, bisa 5x6 gitu ya. Tidak harus persegi. Kemudian ada lagi determinan ya, determinan bagaimana cara mencarinya. Karena determinan ini penting ya. Determinan itu penting ya, karena berkaitan dengan beberapa konsep tentang matrik ya, seperti inverse matrix. Ada lagi nanti ruang vektor R2, R3 ya. Ruang vektor R2, R3 ini kan kalau dulu di sekolah kan berkaitan dengan bidang dan ruang ya. R2 itu bidang datar, kalau R3 itu bidang ruang gitu ya. Nah, itu nanti kita gali sedikit, baru setelah itu nanti kita masuk ke Rn ya, jadi yang lebih umum lagi. Oke. Kalau R2 dan R3 kan masih bisa dibayangkan ya. Kalau di Rn kan sudah tidak bisa dibayangkan ya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Yang ke-8 ini mungkin akan menjadi hal yang baru bagi kalian ya, yaitu vektor eigen dan nilai eigen. Sebenarnya vektor eigen dan nilai eigen ini sebenarnya hanya seperti nilai dari suatu matrik ya, matrik persegi ya, sama seperti determinan kan. Determinan itu kan nilai dari suatu matrik persegi,
Nah, ini nilai yang lain ya dari matriks. Kemudian yang terakhir nanti kita bahas mengenai diagonalisasi matriks. Ini adalah penerapan dari vektor eigen dan nilai eigen. Nah, nanti ya sudah ada itu sudah ada di buku juga ya, nanti bisa kita baca. Nanti daftar pustakannya itu ya sudah saya share ya. Bukunya itu sebenarnya buku wajibnya itu ya tak ambil. Oke, nanti saya sampaikan ya. Oke, ini beberapa ini ya. Ini rencana ya, RPS itu rencana perkuliahannya. Nanti yang hari pertama kita akan bahas SPL nih ya. SPL linear. Kemudian SPLH. SPLH itu SPL homogen ya. Homogen itu yang sama dengannya itu nol semua, itu namanya homogen. Oke, kemudian ada lagi matri augmented ya, matri yang diperluas. Ada lagi OBE itu operasi baris elementer ya. Kalau kalian dulu mengenal itu namanya apa? Mengenal namanya eliminasi gitu ya dulu. Dan seterusnya ini ya, bisa kalian baca. Kemarin sudah saya share di grup juga. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Ini penilaiannya ya, sudah saya share, ada di file RPS-nya juga. Oke, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Oke, akan sangat bagus sekali kalau kalian ada buku ini sebenarnya. Yang saya share itu buku versi bahasa Inggris ya. Kalau ini versi bahasa Indonesia dan ini sebenarnya dijual di toko-toko buku sebenarnya. Tapi nggak wajib ya ini ya. Nggak wajib beli punya ya, karena sudah ada file diktatnya juga ya. Ini di perpustakaan sebenarnya banyak ya ini ya. Cuman karena ada pandemi ya kalian belum bisa ke kampus. Ini yang buat Anton yang versi bahasa Indonesia ya. Kalau yang saya share itu kan versi bahasa Inggris ya. Karena saya nggak ada filenya yang ini juga. Oke. Oke. Oke, saya mau bahas yang terkait yang tadi ya. Apa namanya? Pretest yang tadi ya. Oke. Udah belum ini? Oke ya, soal yang pertama ya. Oke, dah perhatikan ya. Oke, soal yang pertama ada hampir semua benar ya. Nggak perlu saya bahas ini. Udah gampang nih ya. Bagaimana caranya? Dieliminasi, Pak. Ya, eliminasi ya. Oke. Eliminasinya banyak cara ya. Ada yang menghilangkan X-nya atau yang Y-nya ya. Terus itu tergantung selera ya. Oke, muncul belum ini? Aduh, ini yang kuliah sebelumnya tadi ya. Oke, jelas ya? Tadi soalnya apa tadi? X plus 3Y sama dengan 8 dan 2X plus Y sama dengan 5. Ini ya. Oke, jelas ya ini ya? Jelas ya ini tulisannya? Jelas, Pak. Oke ya. Jelas. Oke. Coba Mas Ali Akbar coba. Tadi Halo. gimana prosesnya tadi?
Setelah gini terus? Di yang atas dikali 2, biar X-nya sama. Oke. Kali 2 ya. Oke, saya namakan ini persamaan pertama ya. Ya, Atau baris pertama ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Oke, berarti apa? 2 baris pertama ini ya. 2X plus 6Y. sama dengan 16. Dan yang kedua adalah sama ya, nggak berubah ya. Nah, Terus diapakan? di jumlah. Jumlahkan ya, berarti apa? Oh, berarti apa ini? Baris pertama dijumlahkan dengan baris kedua ya. 2. Jadinya 7Y sama Jadinya dengan sama dengan 21. 21. Berarti Y-nya 3. ini ya. Bagi 7. 3 ya. Oke, setelah itu apa? Substitusi kan? Iya, Pilih salah disubstitusi. satu. Pilih yang mana? Nah, itu di Pilih yang substitusi ya. Oh enggak yang atas ya, karena X-nya udah enggak ada ya. Substitusi ke sini. Yang Berarti jadinya X, X sama dengan 8. X ditambah 9 nanti ini ya. 9 sama Oke. dengan 8. X berarti 1 ya. 1. Oke, berarti X-nya 1, Y-nya 3 ini ya. Minus 1, Pak. 1, Pak. Minus 1, Pak. Mana? Minus 1, Pak. Oh iya, kebalik. Nah. Sorry. Oke, ini ya. Oke, ini yang namanya eliminasi ya. Ya, Pak. Oke. Nah, langsung aja ya. Saya nyambung ke pertemuan berikutnya ya, yaitu namanya matrix augmented ya. Oke. Apa yang Anda lakukan ini sebenarnya ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks ya. Oke. Terus saya tampil di sini ya. Oke. Oke, sambung langsung aja ya ini ya, biar ngegas. Oke, ini yang namanya matriks augmented ya. Jadi ini saya tulis dalam bentuk matriks 1, 3. Oke, ini. Di buku ada yang tidak pakai. Wah, ini background-nya saya hilangkan aja ini. Bentar. Oke. Di buku ada yang tidak pakai garis, ada yang titik-titik, ada yang garis ini ya. Saya menggunakan yang ini ya, putus-putus ini ya. Oke. 1, 3, 8 seperti ini ya. Ini namanya matriks augmented ya, matriks yang diperluas. Tujuan kita apa ini? Kita lihat di sini. Tujuan kita adalah seperti ini. 1, 3, X sama dengan 1, berarti apa ini? Sorry. Ini kan? Berarti apa ini? 1, 0 kan? Y-nya 0. Di sini X-nya 0, Y-nya 1 kan? Oke. Kita dari sini ke sini. Tujuan kita mau ke sini. Bagaimana prosesnya kan gitu. Nah, kita mengikuti seperti ini sama. Gitu kan? Oke. 2B1 nanti jadinya adalah 2, 6, 16, negatif 2, 1 ini ya. 5, kemudian baris pertama ditambah baris kedua kita dapatkan berapa ini? 7, 0, 7, 21, 0, sorry.
Ini biar enak, gini aja ini. Ini saya ganti ya. B2 ditambah B1, berarti ini 2, 6, 16, ini 0, ini 7, 21 ini ya. Oke. Dari sini, apa ini? 1/7 B2. Jadinya sama ini ya. Setengah B1. Ya, setengah B1. Jadinya adalah 1, 3, 8, ini 0, 1, 3. Setelah itu, ya jadi seperti ini. Seperti matrik identitas itu ya. Berarti apa ini? B1 dikurangi 3B2. Jadinya 1, 3 kurangi 3, 0. Oke, 8 kurangi apa ini? 9 ya. 8 kurangi 9, kan 3B2 kan. Jadinya negatif 1, 0, 1, ini 3. Oke, sudah sama ini ya. Oke, nah proses ini namanya proses OBE. Operasi baris elementer. Gitu kan. Oke. Ini karena ini hasilnya seperti ini, nanti ada namanya istilahnya namanya nanti adalah apa? Eselon baris reduksi nanti ya. Oke. Dan ini dinamakan dengan proses eliminasi Gauss-Jordan nanti namanya. Dan ini memiliki solusinya tunggal. Itu ya. Ini hanya untuk pengantar aja. Jadi nanti ada istilah operasi baris elementer ya. Kalau kalian sudah baca diktatnya, itu sebenarnya sama seperti ini, hanya dia hanya dituliskan dalam bentuk matriks. Jadi operasi baris elementer itu bisa Bang, mengalihkan baris dengan skalar, ya, dengan suatu bilangan, menjumlahkan antar baris, mengurangkan antar baris boleh, ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kok masih bingung ya, Pak? Iya, emang masih bingung. Ini hanya kira besok aja, ini besok. Kan Ya, Pak. dulu ini ya. Ya, Dulu sekolah kayak gini. Nah, nanti di kuliah kita akan belajar namanya OBE, operasi baris elementer. Seperti itu, Mas. Nah, ini prosesnya ini. Ini asosiasi dengan ini. Ini asosiasi dengan ini. Itu. Ini. ya, Pak. Ya. Ini tuh yang ini. Yang ini. Ini yang ini. Kalau ini yang ini. Ya. Ini yang ini yang ini. Ini ke sini karena ini. Oke. Setelah disubstitusi ketemu ini. Baru ini. Ini sama-sama ini kan, sama ini. Ini kan sama. Oke. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya soal yang kedua. Nanti saya upload ya videonya ini. Jadi kalian nggak perlu nyatet, nggak apa-apa. Nanti catat nanti saya upload videonya. Gitu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, kemudian. Mau izin ke kamar mandi ya, Pak? Oh, silakan, nggak apa-apa. Kalau kamar mandi silakan aja.
Asal ditinggal, kalau pakai HP ditinggal nanti ada suara gembrojok nanti. Oke, kemudian soal yang kedua. Tak matikan dulu ya, share apanya. Oke, ini. Soal yang kedua. Soal yang kedua juga banyak yang benar ya. Sistem salin linear 2x plus y sama dengan 5 dan x plus 3y sama dengan 5. Pertanyaan yang benar adalah memiliki solusi x sama dengan 1, y sama dengan 3. Salah ya, karena ini hanya dipenuhi oleh yang pertama ini ya. Yang namanya solusi sistem sama linear itu harus dipenuhi oleh semuanya ya, oleh seluruh persamaan linearnya. Ini dan ini ya, ini kan ada 2. Kalau yang ini hanya yang pertama, nah ini kedua-duanya dipenuhi oleh kedua persamaan linear ini. Oke, jawabannya 2 ya. Penyelesaiannya hampir sama seperti yang tadi caranya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga juga hampir semua benar nih ya. Hanya ada beberapa yang salah ini. Oke. Ya, udah enak ini. Udah pintar-pintar nih kalian. Oke. Ya, x plus y sama dengan 3 dan 2x plus 2y sama dengan 8. Ini jelas tidak memiliki solusi ini ya. Karena apa? Tidak ada x dan y yang memenuhi gitu ya. Ini kalau dibuat gambarnya kelihatan sebenarnya ya. Dibuat dibuat grafisnya. Dia tidak akan berpotongan ya kalau seperti ini. Oke. Nah, ini yang menarik ini. Yang menarik yang nomor 4. Oke. Yang nomor 4 menarik ini. Hampir imbang ini antara solusi tunggal dengan memiliki lebih dari satu solusi. Oke, yang benar yang memiliki lebih dari satu solusi ya. Oke, kita lihat bahwa ya. Saya hapus ya. Ya, x plus y sama dengan 2, kemudian 2x plus 2y sama dengan 4 ini ya. Kita lihat, ini baris pertama ini hanya baris kedua adalah 2 kali baris pertama ya, sehingga sebenarnya ini hanyalah satu persamaan linear aja sebenarnya ya. Pada dasarnya ini hanya satu ya, karena ini hanya 2 kali yang pertama. Oke, jadi ini bisa kita abaikan yang kedua ya. Bisa kita abaikan. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. 1, 1, 2, 2, 2, 4. Oke. Maka apa nanti? Ini bisa kita abaikan ya. Bisa kita kurangkan kan nanti. Jadi apa nanti? Baris kedua dikurangi 2 baris pertama kan gitu ya. B2 dikurangi 2 baris pertama. Jadinya apa nanti? X plus Y sama dengan 2 sama 0 ini ya. 0 plus 0 sama dengan 0 gitu. Atau kalau di sini nanti, ini pakai matriks augmented ya. Langsung aja ini. 1, 1, ini garis. 0, 0, 0. Oke, gitu ya. Sehingga ini bisa kita abaikan ya ini ya. Bisa kita abaikan. Berarti apa? Kita memiliki
X plus Y sama dengan 2. Maka apa solusinya nanti? Solusinya ada banyak sekali. Ya. Misalkan kita mau mengambil yang Y-nya sama dengan, misalkan X-nya itu adalah T, ya, T itu parameter nih, namanya parameter. Oke, maka nanti Y-nya apa nanti Y-nya? Kalau X-nya adalah T, maka Y sama dengan berapa? 2 dikurangi T, kan? Oke, sekarang kalau T-nya adalah 0, maka X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya berarti 2. 2. Solusi kan? Solusi nggak? Solusi. Solusi ya. Kalau T-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1. Solusi juga ya. 1. Oke. Solusi juga kan? T-nya misalkan setengah. X-nya berarti setengah. Y-nya berapa? 1,5. Ya, Setengah. itu ya, 3/2 itu ya. Oke. Dan seterusnya ya. Berarti T-nya, terserah T-nya ini. T-nya adalah anggota dari himpunan semua bilangan real kan? Ya, ini himpunan semua bilangan real ya. Oke. Jadi apa? Ada berapa solusinya? Ada sebanyak bilangan real itu sendiri. Ada tak hingga banyak solusi. Ada tak hingga banyak solusi. Oke. Jadi jawabannya adalah memiliki lebih dari satu solusi ya. Atau ada banyak, lebih tepatnya adalah ada tak hingga banyak solusi. Ini solusi, ini solusi, ini solusi, dan seterusnya ya. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan apa? Kita sudah mendapatkan bahwa mengetahui bahwa SPL itu sistem sama linear itu memiliki 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan solusi. Yang pertama memiliki solusi tunggal, yang kedua memiliki solusi banyak atau tak hingga banyak solusi, yang ketiga adalah tidak memiliki solusi gitu ya. Oke. Nah, kita dari tadi ngomong SPL, kita malah belum bahas SPL ya. Apa sih SPL itu? Udah ada di diktat ya sebenarnya ya. Oke. Apa itu SPL? Ya. Sistem persamaan linear atau SPL ya. Dia berbentuk ini ya. Berbentuk A11X1, A12X2, A1NXN sama dengan, oke, biar sama dengan didiktat ya. Kita pakai B1, oke, nggak apa-apa. Ya. A12X2, A22X2, dan seterusnya sampai AM1, ini 1. AM2X2 sampai AMNXN sampai BM. Oke. Ini apa ini waktu ini? Kita memiliki SPL dengan apa ini? Dengan M persamaan
dan n variabel. Ya. Variabelnya ada n ya, x1, x2, sampai xn ya. Ini hanya simbol aja. Boleh pakai x, y, z juga boleh ya. X1, X2, XN. Ini sebanyak n ya. Ini hanya untuk mempermudah aja. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Oke. Ini SPL dengan M persamaan ya, sebanyak M persamaan. 1, 2, dan seterusnya sampai M. Ada lagi dan juga N variabel ya. X1, X2, sampai Xn. Oke. Contoh apa contohnya? Misalkan ini ya, X min 2Y plus 3Z sama dengan 2 min 2X plus 5Y min Z sama dengan 6. Misalkan ini ya. Ini apa ini berarti? Ini SPL apa ini berarti? 2 persamaan dan 3 variabel. variabel ya. Variabelnya adalah X, Y, dan Z. Oke. Dan nanti ada juga yang spesial, namanya SPL homogen. Gitu ya. SPL homogen. SPL linear homogen atau SPLH istilahnya. SPL homogen itu adalah apabila ya 0 semua hasilnya. Ini namanya SPL homogen. Itu ya. Ini contohnya. Oke. Ini SPL homogen seperti ini. Ini juga berperan penting nanti ya di dalam konsep aljabar linear. Oke. Oh iya, saya mau bilang ya bahwa mata kuliah ALE ini cukup penting ya nanti ya di posisinya itu nanti akan berkaitan dengan banyak mata kuliah selanjutnya ini ya. Khususnya bagi yang mengambil mata kuliah aljabar maupun mata kuliah aljabar matematika terapan ya. Dan juga nanti juga berkaitan dengan kalkulus juga ya. Turunan ya, turunan samaan diferensial nanti juga akan berkaitan dengan SPL ini. Ya. Nanti variabelnya tidak hanya X, nanti bisa gini. dy dx ya. Misalkan 2X nih kan. Plus dy dt atau apa ya. Seperti ini ya nanti ya di mata kuliah kalkulus mungkin ya. Kalkulus lanjut mungkin nanti. Nah, ini kan juga merupakan suatu bentuk sistem sama linear nih ya. Nanti akan ketemu ya. Bahkan nanti kalian juga akan menemukan juga di mata kuliah program linear. Ya. Program linear. Dulu ini sering kalian dapatkan ya waktu kalian mencari nilai maksimum atau nilai minimum ya. Masih ingat nggak dulu di sekolah? Sedikit. Ya, Udah. meminimumkan Sudah. sesuatu. Udah ya. Itu kan juga menggunakan eliminasi kan juga ya. Dulu waktu mencari nilai maksimum itu ya dulu ya. Gini atau apa gitu ya. Terus di RC sini kan. Ya. Nanti itu juga ada mata kuliahnya sendiri. Jadi mata kuliah ALE ini nanti akan digunakan di banyak mata kuliah kelanjutannya. Oke, sejauh ini cukup jelas ya. Sistem sama linear homogen. Itu kejadian khusus dari sistem sama linear ya. Kalau dia 0, 0 semua. Oke. Jelas, Pak. Ya. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Beberapa istilah terkait dengan apa?
terkait dengan SPL homogen ya, sorry, sistem sama linear. Ini dari diktatnya Pak Arif ya. Oke. Nah, nanti nilai XY atau nilai X1, X2, dan Sn itu yang memenuhi itu dinamakan dengan yang namanya solusi ya. Solusi ada juga yang dinamakan dengan namanya penyelesaian ya. Jadi di beberapa buku ada yang menggunakan istilah solusi, ada yang menggunakan istilah penyelesaian. Itu sama aja ya. Oke, nah ini tadi. Jadi SPL itu sebenarnya ada dua kemungkinan ya, memiliki solusi dan tidak memiliki solusi. Yang memiliki solusi disebut dengan SPL yang konsisten ya. Konsisten itu artinya dia memiliki solusi, baik solusinya tunggal maupun solusi yang tak berhingga. Kalau yang tidak memiliki solusi dinamakan dengan SPL yang inkonsisten atau tak konsisten ya. Begitu ceritanya. Oke, ada pertanyaan? Ini yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang coba ini. OPE ya. Coba sekarang tentukan solusi dari ini. Kalian kalau udah buka buku ya, lihat tahu ya. Coba. Nah, ini sini ya. Oke, saya matikan dulu ya. Kita sampai jam berapa sih kuliahnya? Sampai jam 16.50 ya. Iya, Pak. Oke, kita istirahat sholat dulu ya. Saya belum sholat ya. Oke, kita istirahat sholat dulu 10 menit ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau ditutup atau biarin aja gini ya? Biarin aja ya. Jadi ini saya, Pak. Oh ya ya ya. Dibiarin aja, Pak. Oke ya. Nanti jam 16.13 ya, 16.15 lah.
Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Kita lihat tadi kita memiliki sistem sama linear. Ini tadi ya, ekspresi plus C sama dengan 6 dan seterusnya ini ya. Oke, kita tambahkan aja ya. Oke, share screen. Oke ya, seperti ini ya. Oke, ini ini adalah SPL-nya ya. Nah, kemudian ini kita tulis dalam matriks yang diperluas ini ya. Ini matriks yang diperluas. Nah, kalau Pak Arief nggak pakai ya. Karena jelas apa? Karena jelas di sebelah kiri itu jelas merupakan ini ya, skalarnya ya. Jadi kadang ditulis seperti ini, kadang tidak ya. Bebas sih, sama aja. Oke, seperti ini. Kemudian nah, ini yang namanya operasi baris elementer ya. Ada juga yang menggunakan operasi kolom elementer ya. Walaupun biasanya yang sering digunakan adalah operasi baris elementer. Oke. Apa yang boleh kita lakukan saat melakukan OBE ya? Oke. Yang boleh kita lakukan adalah yang pertama adalah mengalihkan ya, mengalihkan baris kalau di OBE atau kolom kalau di OKE ya. Mengalihkan baris dengan suatu konstanta yang tidak nol ya. Contoh yang tadi adalah 2B1 gitu ya. Nah, seterusnya. Boleh juga kita menukar suatu baris dengan baris yang lain, itu juga boleh, nggak ada masalah. Yang ketiga, kita boleh menjumlahkan baris dengan baris yang lain, boleh. Kita juga boleh mengurangkan ya, boleh juga mengurangkan juga boleh. Oke, nah apa tujuan dari OBE itu? Tujuannya adalah biar lebih sederhana. Ya, lebih sederhana sehingga kita bisa mendapatkan solusinya. Oke, seperti ini. Nah, tujuan kita kan ini mencari X, Y, Z yang tadi ya. X, Y, Z yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat atau saya tulis dalam papan tulis saja ya, biar jelas ya. Oke, sudah kelihatan ya papan tulisnya? Kelihatan, Pak. Pak. Oke, tadi kita memiliki X plus Y plus Z ya. Mulai dari sini ya dia. X plus Y plus Z sama dengan 6 tadi ya. Kemudian X plus 3Y 2Z sama dengan 2. Kemudian X plus 2Y min 2Z sama dengan 1 ya. Ya, SPL, sistem sama linear. 3 persamaan dan 3 variabel ya, X, Y, dan Z. Oke, kemudian ini ditulis dalam bentuk matriks yang diperluas atau matriks augmented ya. Menjadi seperti ini. 1, 1, 1 ya, 6, 2, 3, ini negatif 2, 2, 1, 2, negatif 2, kali 1. Kan gitu ya. Tujuan kita apa nanti? Kita akan mendapatkan
X berapa gitu kan. X berapa, Y berapa, Z berapa, itu kan tujuan kita. Oke, apa artinya ini? Artinya ini X berapa berarti apa ini? 100 berapa itu kan? 010 berapa? 001 berapa ini ya? Itu ya. Kalau dia tunggal nanti ya. Nanti kalau dia tidak tunggal nanti ada bentuk yang lain juga. Jadi seperti ini ya nanti ya. Tujuan kita mau bawa ke sini. Atau yang mendekati ini gitu ya. Atau yang mendekati ini nanti. Oke. Nah, dari sini kemudian kita lakukan namanya eliminasi. Eliminasi kalau dalam bentuk matrik nanti dinamakan dengan OBE. Operasi baris elementer. Oke ya. Oke, nah oleh coba dilihat di buku diktatnya, nah itu baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Berarti apa yang dilakukan itu? 2 B2 B2 ya. Baris pertama dikurangi 2 baris kedua dan baris ketiga dikurangi 2 baris pertama. Gimana ini? Nah, keliru lagi toh. Oke, ke sini aja ini. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama dan baris ketiga dikurangi 2 baris pertama. Ini ya. Apa hasilnya? Ayo, silakan. 116. Berarti sini tetap ya ini ya. Berarti baris pertama tetap tidak berubah ini ya. Dari sini ya. Iya. 1116. Terus B2 dikurangi 2B1. 2 dikurangi 2 kan? 2 dikurangi 2. 0. 3 dikurangi 2. 1. Negatif 2 dikurangi 2. Berapa? 0. 5. 4. 4. Ya. Negatif 4. Ini 2 dikurangi 2 kali 6. 12. 10. Berapa? Dan 10. 10. Nah, sekarang baris ketiga dikurangi 2 baris pertama. 1 dikurangi 2. Sorry. Baris ketiga. Nggak pakai 2 ini, sorry, keliru saya. Dikurangi baris pertama, sorry. Tujuannya kan biar 0 ini ya. Yang ini kan udah 0 ya. Udah 0. Sekarang kita mau mengenolkan yang ini. Ini dibuat 0 juga. Maka B3 dikurangi B1. Tadi keliru. 1 kurangi 1. 0. Ini 2 kurangi 1. 1. 1. Negatif 2. Dikurangi. Min 3. Min 3. Min 7. Min 7, oke. Ya. Terus setelah itu apa? Kita mau buat ini 0 ini, ya. Diapakan berarti? Sekarang kita buat ini 0. Diapakan berarti? Ayo. Ini dibuat 0. Baris ketiga dikurangi baris kedua. Ya, Baris baris pertama. ketiga dikurangi baris kedua. Ayo tambah nanti ketemu 1 nanti sini. Iya. Ya. Kalau dikurangi baris pertama nanti jadinya negatif 1 nanti di sininya. Oke, maka ini kurangi ini.
tetap sama ya atas ya. 1, 1, 1, 6, 0, 1, 4, 10, 0. Nah ini sekarang. 0 kurangi 0, 0 kan? 0. Itu kurangi 1, 0. Negatif 3 kurangi berapa? 1 1 ya. Negatif 7 kurangi 10. 3 ya. Oke. Oke, dari sini kita sudah ketemu nilainya. Yaitu apa? Y-nya sama dengan? Ya enggak? Ini Y-nya berapa ini? Y sama dengan? 3. 3. min 10. Ini bisa kita kembalikan ke apa ini? X plus Y plus Z sama dengan 6. Kemudian Y min 4Z sama dengan negatif 10. Kemudian Z sama dengan 3. Oke. 3. Jadi ini dan ini itu sama sebenarnya ya. Ini kurang jelas nih ya. Oke. Ini berarti Y min 4Z sama dengan negatif 10. Oke. Ya. Ini dan ini itu sebenarnya sama. Oke. Ini lebih sederhana, gitu kan? Oke. Kalau Z-nya ketemu, di sini Y-nya ketemu, ya enggak? Tinggal substitusi kan? Ya, Pak. Kalau Y-nya ketemu, Iya, Pak. ini X-nya ketemu, kan itu. Ya. Ya. Nah, tapi apa? Kita bisa melakukan substitusi dari sini, tapi kita bisa lebih lagi daripada ini, ya. Oke. Kita ingin apa? Kita ingin merubah ini negatif 4-nya 0, oke. Kita mau merubah ini jadi 0, kita mau merubah ininya 0, dan ini juga 0. Oke, kira-kira diapakan? Baris kedua dikurangi 4 baris Gimana? kedua ditambah 4 baris ketiga. Oke, baris kedua ditambah 4 baris ketiga, gitu ya. Oke, kita lihat 1, 1, 1, 6, 0, 1, berapa ini? Negatif 4 tambah 4, 0. Negatif 10 ditambah 12. 2. 2 ya. Oke, sini 0, 0, 1, 3. Oke. Nah, sekarang apa? Tugas kita adalah membuat ini jadi 0. Gampang toh? Ayo, diapakan? Baris pertama. Gampang ini. Ayo. Ya, baris pertama dikurangi Baris kedua dan ketiga. kedua dikurangi baris ke 3. 3. Oke. Berapa? 1 kurangi 0 kan itu kan? 1. 1 kurangi 1 kurangi 0. 0. 1 kurangi 0 kurangi 1. 0. 6 kurangi 2 kurangi 3. 1. 1. Oke, tetap ini ya. Ini enggak berubah ini. 0, 1, 0, 2. 0, 0, 1. 0, 1, 3. Oke, dah ketemu dari sini. Apa artinya ini? Artinya X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, dan Y-nya adalah 3. Ya. Gitu. Kalau kita berhenti sampai sini, kita bisa, tapi kita harus melakukan substitusi. Gitu ya. Oke. Kita pakai substitusi. Gitu. Oke. Kalau pakai ke sini, kita nggak perlu substitusi. Oke. Nah, nanti kalau kalian mau belajar lebih lanjut,
ini namanya bentuk echelon baris reduksi namanya. Nanti akan, nggak kelihatan ya. Nanti akan ketemu kita. Oke, sekarang ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Itu cara menentukan matriksnya yang memiliki satu solusi dan banyak solusi itu gimana, Pak? Kan nanti bingung pas pengerjaan. Dari sininya nanti kelihatan. Oke. Dari sininya. Makanya nanti setelah ini saya berikan contoh yang solusinya banyak ya. Atau tak punya solusi dulu. Itu ya Mas ya. Iya, Pak. Ini contoh ya. Contoh. Misalkan gini. Kalau mendapatkan seperti ini bentuknya. Nah, kalau mendapatkan dua baris ya. Mendapatkan dua baris di sininya sama tapi sininya beda, itu dia tidak memiliki solusi. Itu Mas. Mas, halo. Iya, Mas Pak. apa? Mas Randy Ferianta, Pak. Ya, misalkan Anda mendapatkan baris yang sama sininya, tapi sininya berbeda, itu pasti tidak memiliki solusi. Itu ya. Misalkan waktu kalian OBE ya, itu kan OBE, misalkan mendapatkan ABC, ABC, tapi sini beda sini, sini D, sini E gitu ya, berbeda. Nah, Iya. ini pasti tidak memiliki solusi. Contoh ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 gitu. Contohnya seperti ini. Sesuatu yang mustahil ini. Oke. Tidak ada yang memenuhi SPL ini. Ini contohnya seperti ini. Iya, Pak. Nah, kalau kalian mendapatkan dua baris seperti ini ya, yang sebelah sini ya, sebelah sini itu sama, atas bawahnya sama, tapi sebelah kanannya berbeda. Itu dia tidak memiliki solusi. Nggih, Pak. Nggih. Kalau kalian mendapatkan tak hingga banyak solusi, nanti kalian akan mendapatkan baris nol. Nanti kalian akan mendapatkan baris nol ya. Misalkan seperti ini ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ini. Misalkan 1, 2, 0 ini. Nah, ini. Ini. Oke, ini solusinya banyak nanti tak hingga. Kalau gini gimana kalau gini nanti? Kalau gini gimana? Tidak memiliki solusi juga kan, Mas? Ya enggak? Tidak ada yang memenuhi ini kan? Oh, iya, iya, Pak. Ya. Kalau gini, nanti solusinya dalam bentuk parameter yang tadi kan, seperti yang tadi. Oke. Oke, sekarang contoh yang apa? Memiliki parameter ya. Oke, misalkan tak berikan contoh. Kita sampai jam berapa tuh kuliahnya? Jam 16. 50 ya. Misalkan tadi X plus Y plus Z sama dengan 6. Kemudian 2X plus berapa tadi?
Berarti contohnya tadi 2X plus 3Z 3Y min 2Z 2Z 3Y min 2Z sama dengan 2. 2. 2. Kemudian sini 3X plus 4Y min Z sama dengan 8. Nah, ya. Kita rubah ke bentuk matriks 1, 1, 1, 6, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 1. Oke, diapakan nih? Yang sini 0, sini 0. Baris kedua dikurangi 2 baris pertama. Baris kedua dikurangi 2 baris pertama sama baris ketiga dikurangi 3 baris utama ya. 3 baris pertama. Ya. 1, 1, 1, 6. Ini 2 dikurangi 1, 2, 0. 3 dikurangi 2, 1. Kemudian negatif 2 dikurangi 2, negatif 4. 4. Negatif 2 dikurangi 12. Min 10. 10. Sekarang 3 dikurangi 3, 0. 0. 4 dikurangi 3, berapa? 1. 1. 1. Kemudian Min 1. kurangi 3, 4. 8 dikurangi 18. Oke, sini ya. 10. Oke. Nah itu apa? Kita buat 0 nih. Berarti D3 dikurangi D2. 2. 1, 1, 1, 6, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Oke, itu ya. Setelah itu apa? Kita rubah. Berarti apa yang 0 sekarang? Berarti ininya berarti ya. Ya. Berarti apa? Kita mau rubah ini ya, 0-nya ini. Berarti B1 Kurangi dikurangi B2. B2. 1, 0, 1 kurangi 5 ya. 6 kurangi 10, 16 ya. 0, 1. Benar nggak ini? Benar ya? Saya kadang-kadang tuh kurang teliti ya. Coba dicek. Benar ya? Ini. Sudah benar belum ini? Sudah ya? Insya Allah sudah, Pak. Oke. Dah, dari sini. Apa ini? Kita dapatkan X plus 5Z sama dengan 16. Y Min Z. Min 4Z. Min 10. dari sini yang lebih enak digunakan sebagai parameter apa? T-nya kan? Sini ya. Adalah Z ya. Oke. Karena ada satu baris 0, maka ada satu parameter nanti ya. Kita pilih yang Z ya dari sini ya. Yang jelas kelihatan lebih mudah kan Z-nya.
Oke, maka nanti parameternya Z adalah T. Maka nanti dapatkan X-nya adalah, berarti apa ini? 16 dikurangi 5T, kemudian Y-nya adalah 10 plus ditambah min 4T, itu ya. Z-nya adalah T. Itu. Ini solusinya. Dengan T-nya adalah, T-nya setiap anggota T ya. Oke. Ini simbol untuk setiap ya. Kalau kalian pernah belajar di LM, belum ya? Ini untuk setiap ya. Ini simbol untuk setiap. Oke, apa contohnya? Kalau T-nya 1, kalau T-nya 0, berarti solusinya X-nya 16, 16, Y-nya min 10. 10. Ya, Z-nya, Y-nya 0 gitu kan. Itu ya. Kalau X-nya 1, kalau X-nya 1. T-nya 1 berarti X-nya 11. 11, X-nya 11, Y-nya Y-nya min 6. 6, Z-nya 1. 1. Ini semua adalah solusi. Ini solusi dari ini. Ini juga solusi dari ini. Oke. Itu ya. Nah, ini juga namanya bentuk eselon baris tereduksi ya, tadi ya, yang saya tulis tadi ya. Eselon baris tereduksi. Apa ciri-cirinya? Ini ujungnya ya, ujungnya. Ini ekornya, ini ujungnya. Ujungnya itu harus 1 ya. Ujungnya, ujung yang pertama ya. Ini juga 1 tuh ini. Baris pertama ujungnya itu, ujungnya pokoknya 0, pokoknya ada satunya ya. Nggak harus di sini, boleh di sini. Oke. Setelah itu apa? Baris selanjutnya itu juga ujungnya harus 1. Ini ujungnya 1. Kalau enggak ya 0, 0 semua gitu ya. Kemudian di bawah atasnya 1 itu harus 0 semua. Oke. Ini 1, ini bawahnya 0, 0. Di sini 1 ujungnya, atas bawahnya harus 0, 0. Itu. Ini udah bentuk paling sederhana ini. Dan uniknya apa? Langkah-langkahnya ini bebas. Anda mau menggunakan cara lain boleh. Pasti nanti ketemunya ini. Oke. Itu ya. Silakan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nanti tak kasih latihan ya. Banyak latihan di buku. Ini namanya eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Gitu ya. Kalau yang sampai sini namanya eliminasi Gauss-Jordan, atau sampai yang tadi yang saya hapus tadi loh. Ya. Nilai akhirnya X, Y, Z-nya berapa itu namanya eliminasi Gauss-Jordan. Tapi kalau hanya sampai yang tadi, sampai yang apa? Substitusi tadi ya. Apa yang nolnya itu hanya di pojok kiri atas itu. Oh, sorry, pojok kiri bawah itu ya. Itu namanya eliminasi Gauss. Oke. Oke, begitu. Kuliah pertama langsung materi ya. Oke, ada pertanyaan nggak Ya, ini? Pak. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Ya, ya. Ini saya mau tanya. Oke. Tadi kan kalau dua baris yang sama dan hasilnya beda, itu kan tak ada solusi. Tidak ada solusi ya. Tidak ada solusi. Tapi kalau mungkin ada 3 baris, yang 2 baris sama, yang 1 baris itu beda, itu juga tetap tak ada solusinya, Pak. Coba gimana? Contohnya, Mas. Gimana contohnya? Misal contohnya, Coba. Berapa contohnya? misal 235, 235, terus ya itu yang bawah 235 sama. 235. Terus yang kanan itu yang hasilnya
hasilnya sini. baris atas itu 1, 1, yang itu 4. 4. Oh, ini jelas nggak punya solusi nih. Yang terus ada yang baris 3, Oh, baris ini ketiga, Pak. dari sini Ini udah udah nggak kelihatan, mungkin. udah nggak mungkin ini. Kenapa nggak mungkin? Meskipun Ini nanti iya, kayaknya ini kalau dikurangkan, nanti hasilnya apa, Mas? Hasilnya 0, 0, 0, 3 toh? Ya nggak? ya, Ini kan sesuatu yang tidak mungkin nih. 0x plus 0y plus 0z sama dengan 3 kan nggak mungkin. Ya nggak? ya. Ini dikurangi ini kan hasilnya ini. 0003. Ini kan kalau dirubah kan jadi gini. 0x plus 0y plus 0z sama dengan 3. Nggak kelihatan ya. Ini kalau diterjemahkan jadinya 0x plus 0y plus 0z sama dengan 3. Ini kan tidak mungkin nih. Tidak ada x yang y yang memenuhi karena ini kan 0 semua. Oke. Ini nggak ada solusinya. Sudah cukup ini. Cukup ada 2 yang sama gini aja ada. Atau menemukan baris 000 gini. Nah, kalau gini pas, kalau gini boleh ya. 0000 semua malah nggak apa-apa. Tapi kalau sini konstanta selain 0, nah pasti jelas tidak ada solusinya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yoi. Oke, saya kembali ke modulnya. Nah, ini ya. Ini bentuk echelon baris reduksi tadi ya. Nah, ini. Nah. Oke. Ini ya, tadi tujuan dari OBE itu kita menuju ke bentuk-bentuk seperti ini, gitu ya. Oke. Ini kalau materinya persegi ya, ini kalau nggak persegi ya kayak seperti ini bentuknya. Jadi ujung kirinya itu 1, ya. Atas bawahnya 1 itu 0 gitu ya. Ujung yang oke. Sini 1 kan, ini 00, yang sini 1, ini bawahnya 00. 1, 0. Ini eliminasi Gauss ya ini ya. Yang Jordan nanti atas bawahnya 00. Nah, kayak gini. Namanya leading one ya. Leading one itu kayak apa ya? Leading one. Leading itu yang utama ya. Yang pertama. Itu 1. Ini 1. Yang kedua ini 1 ya. Kan dari sini mulanya, dari kanan ke kiri. Ini 1, ini 1, atas bawahnya 1 itu 0 semua. 1 bawahnya 0, 1 atasnya 0, bawahnya 0, 1 ini atasnya 0, bawahnya 0 dan seterusnya. Oke. Nanti bisa untuk latihan nih ya. Ini contoh ini. Ini dirubah ke bentuk echelon baris reduksi ya. Itu namanya eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Bla 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 ya. Kalau di buku ini pakainya R1 ya. R1 itu row 1 ya atau baris 1 ya sama aja sih. Saya tadi menggunakan B1 ya, baris 1. Oke. Bla 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 gini ya. Di buku ada ya. Dan seterusnya lah ini. Oke, ini matriks echelon baris tereduksi ya. Oke, ini hasil akhirnya ini. Ya, dari serangkaian proses OBE tadi mendapatkan nilai seperti ini. Sorry, matriks seperti ini ya. Ujungnya 1, ini 1, ini 1, ini 1, kemudian atas bawahnya 0 semua. Dari sini kita kembalikan ke persamaan. Ini adalah apa ini? X plus 8. Oh, ini X1 plus 8X4 sama dengan negatif 2. X2 min X4 sama dengan 3. Dan ini X3 plus 5X4 sama dengan 3. Nah, kita lihat sini. Maka dia pakai parameter sini kan. Oke. Parameternya X4. Oke. Gitu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri.
Kita kasih soal-soal latihan. Oke, cukup ya? Setelah kita hari ini. Wah, langsung ngegas ini. Maaf ya. Oke, ada pertanyaan? Ini kuliahnya ngitung-ngitung ya. Harus banyak latihan ya, seperti mata kuliah kalkulus mungkin. Sudah mulai belum kalkulusnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya, dengan Pak Belum, Abrori ya? Ya, Bapak. Ya. Oke lah. Ini kuliah Ale ini sangat bergantung dengan apa? Tergantung dengan latihan ya. Seperti kalkulus ya, harus banyak latihan. Teliti jangan lupa ya. Butuh ketelitian ini. Ini kalau OBE OBE kayak gini kalau dari sininya ada salah ini ke sininya nanti tambah salah tambah jauh-jauh gitu. Biasanya. Ya. Oke, cukup sekian kuliah kita hari ini. Nanti saya kasih latihan-latihannya di grup ya. Oke, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini mengenai absensi itu dilaksanakan bagaimana ya, Pak? Gimana? Nanti Gimana? di-share link. Mengenai Oh. absensi, Pak. Tadi kan saya di WA tadi. Absensinya pakai kuis tadi nanti. Oh, iya. Ya. Iya. Jadi nanti setelah perkuliahan ada kuis ya. Ada kuis itu semacam ada latihan soal lah. Biasanya pilihan ganda biasanya ya. Itu saya jadikan sebagai presensi. Iya. Jadi Baik, Pak. Terima kasih. tadi yang dikerjakan tadi itu saya anggap sebagai presensi juga. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, nanti bisa di awal kuliah, bisa di pertengahan kuliah, bisa di akhir kuliah. Oke. Oke, cukup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada kuliah hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Mau ngobrol apa boleh nih, silakan. Pak, untuk video recordingnya gimana Oh ya, iya. Pak? Sebentar, matikan dulu.